Assalamualaikum fans BIMTIK Manpas, apa kabar? Di edisi bimbingan T kali ini Bapak akan memberikan tutorial ya atau demo praktik mengenai integrasi Office. Nah, integrasinya dibagi menjadi dua, yakni integrasi Excel dengan Word, juga integrasi Excel dengan PowerPoint. Untuk integrasi Excel dengan Word dibagi menjadi dua lagi, yakni membuat laporan berbentuk grafik, lalu membuat surat undangan yang bersifat dinamis atau kita sering menyebutnya dengan mail mode. Sedangkan integrasi Excel dengan PowerPoint kita bagi menjadi materi menampilkan presentasi berbentuk grafik, lalu menampilkan tabel Excel pada PowerPoint. Baiklah, kita langsung saja praktekkan integrasi antara Excel dengan Word. Oke, untuk integrasi Word dengan Excel, yakni membuat laporan dengan grafik, langkah pertama kita buka dulu Word yang baru, blank dokumen, lalu di toolbar insert kita klik, kalian tunjuk icon chart lalu klik. Ini ada kolom, lalu pilih tipe yang pertama aja yang 2 dimensi, walaupun di sini ada 3 dimensi, cluster column, lalu klik OK. Secara otomatis ini langsung membuka dua jendela, yakni jendela Word yang akan kita print atau kita tampilkan dan jendela sumber data yakni jendela Excel. Nah, Excel itu ciri khasnya tadi dari kolom A, B, C dan seterusnya, dan row atau baris diindikatorkan dengan angka 1, 2, 3 dan baris selanjutnya. Lalu ini adalah cell, titik perpotongan antara kolom dan baris. Ini adalah range, kumpulan beberapa sel. Selanjutnya, jika kalian mengedit atau menginput data di Excel, maka ini langsung akan diikuti oleh tampilan di Word. Kita contohkan, ubah kategori 1, 2, dan sampai 4 menjadi nama siswa. Misalkan Aang, Budi, Cantika, Dedi. Lalu ubah seri 1, 2, dan 3 menjadi nama MAPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika. Lalu kita sesuaikan lebar kolomnya dan rekayasa nilai pada setiap mata pelajaran untuk setiap siswa. Kita misalkan saja, lalu untuk bahasa Indonesia 80, Budi misalkan 80, Cantika 60, 85. Lalu Fisika Aang misalkan 70, ini 80, Cantika 80, dan Dedi 90. Nah, setiap ada input data di Excel ini akan langsung berdampak kepada tampilan di Word. Nah, kalau kita perkecil seperti ini hasilnya, mudah ya. Lalu tutup jendela Excel, ubah judul data menjadi misalkan data nilai siswa. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengubah data yang ada pada chart ini? Caranya, tunjuk dulu area pinggir bagan lalu klik. Nah, setelah diklik muncul tab desain. Di sini kalian klik edit data, maka akan tampil lagi jendela Excel. Jadi begitu saja, setiap kali ada update misalkan Cantika nilai bahasa Indonesianya menjadi 70. Begitu di enter, maka ini akan berubah. Kalau misalnya dikembalikan lagi menjadi 60, perhatikan yang ini kita ubah. Nah, akan kembali lagi menjadi seperti ini. Lalu kita tutup. Berikutnya, bagaimana jika ingin mengubah desain atau jenis diagram yang dibuat? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara klik chart diagram, kemudian pilih menu design, kemudian pilih change chart type. Nah, di sini kita bisa atur, misalkan pilih yang seperti ini, stacked column ataupun yang 3D cluster. Kita coba, maka tampilannya akan lebih dinamis sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, untuk materi membuat laporan berbentuk grafik sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan ke materi surat undangan yang bersifat dinamis. Kita simpan, lalu kita bikin folder baru, misalkan latihan integrasi Excel Word chart. Nah, foldernya sudah disiapkan. Kita ulangi lagi, nama filenya latihan
Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi integrasi, yakni menggabungkan antara Excel dengan Word dalam artian mail mode atau membuat surat dinamis. Langkah pertama, kalian siapkan dua file Word dan Excel. Oke, kita buka dulu. Oke, kita siapkan dua file Word dan Excel. Nah, kita mengambil contoh misalkan membuat surat undangan ya. Kita perbesar saja. Nah, kita contohkan surat undangan rapat dinas misalkan. Biasanya di atasnya itu ada kop ya. Dan di bawah kop itu biasanya seperti pada umumnya surat dinas, dimulai dengan nomor surat, lalu perihal, lampiran. Ya, kita blok dulu untuk mengatur menjadi satu spasi dengan kerapatan 0 poin, baik before dan after. Kita cantumkan dulu tempat surat ini dibuat di Purwakarta, lalu tanggal, misalkan tanggal 12 Agustus 2021, kepada yang terhormat, nama peserta, lalu jabatan peserta, dan di mana itu peserta itu tinggal, alamat peserta. Saya tandai dengan warna merah. Nah, jadi ini akan kita tautkan ke Excel ya, ke sini. Ketika nanti peserta undangannya taruhlah ada 50 orang, kalian tidak berarti harus membuat 50 peserta. Kalian tidak berarti harus membuat 50 file Word, melainkan satu saja untuk dicetak. Nah, data-data yang sekian banyak itu diatur di Excel. Langsung saja kita demokan. Nama peserta siapkan, lalu di sini berarti butuh kolom jabatan peserta. Lalu di sini alamat peserta. Nah, kita atur nama pesertanya, silahkan mengarang saja, misalkan oke, kita buat aja 4 contoh nama peserta yang akan diundang, jabatannya, alamatnya, misalkan nah, jadi sekali lagi untuk membuat surat dinamis atau mail mode, kalian buat dua file, satu Word dan satu Excel. Nanti ketika kita setting Word untuk ditautkan ke Excel, ini harus ditutup salah satu. Jadi Excel harus ditutup, lalu Word baru bisa mengatur. Kalau ini tidak ditutup maka tidak bisa. Oke, kita tutup. Nah, lalu kita save, close, save, lalu simpan di dokumen dan tentu folder baru. Nama foldernya di sini misalkan integrasi mail merge atau surat dinamis, bisa juga disebut surat massal. Kita buka di folder ini, lalu kita disimpan dengan file Excelnya, misalkan undangan dinas Excel, lalu kita simpan. Nah, kita tutup. Sekarang kita mulai mengatur mail mode-nya. Oke, langkah pertama di sini ada tab mailings. Nah, ini kalian klik dulu mailing, lalu tunjuk dan klik select recipient, lalu tunjuk use an existing list. Nah, kita berarti harus mencari posisi Excel-nya sebagai database para penerima surat ini. Nah, ini kan. Nah, Excel ini kita klik, lalu kita buka.
Nah, pastikan ini di sheet 1 dan memang Excelnya itu di sheet 1 diisinya. Pastikan tercentang. Oke. Begitu ditautkan, ini sudah respon sampai 4 nama yang tadi sudah kita simpan di Excel. Sekarang kita atur penerimaannya yang sudah dikasih tanda merah ini agar tertaut dengan Excel. Oke, kita tautkan, kita blok nama peserta, lalu kalian perhatikan insert mood field, klik, sesuaikan. Berarti kalau di sini nama peserta, ini pilih nama peserta. Lalu kita blok jabatan peserta, ya. Dan terakhir blok dulu alamat. Sekarang bagaimana tampilan hasil dari tautan Excel dengan Word-nya? Kalian pilih icon preview result, tampilkan hasilnya. Nah, ini sudah tertampil. Jadi di Word kalian tidak usah mengetik nama, kemudian jabatan dan alamat penerima surat dinas ini. Cukup di Excel saja namanya, ini suratnya saja. Nah, kita lihat di sini ada icon previous atau sebelumnya dan next. Nah, kita coba klik ya, next. Oke, tampilannya menjadi yang kedua, lalu ketiga dan keempat. Kita ulangi, 4, 3, 2, 1. Ya, seperti itu. Untuk mencetaknya tidak berarti seperti pada umumnya kalau kita mengetik di Word biasa. Misalkan file print, lalu kita tekan, bukan seperti itu. Teknik mencetak di Mail Mode dimulai dari klik dulu finish mode, lalu print dokumen. Nanti kita akan diminta apakah mau semua langsung atau mau memilih current dokumen, current record, artinya tampilan yang sedang dilihat ini adalah yang akan dicetak, atau kita seleksi misalkan penerima yang ketiga saja yang akan di print, lalu oke, baru oke, seperti itu. Nah, kita save, simpan dalam satu folder, di folder yang tadi integrasi Mail Mode dengan nama file samakan saja dengan Excel, yakni undangan. Nah, yang tadi undangan dinas Excel, kalau sekarang undangan dinas Word. Lalu save. Nah, ciri khas dari file Word yang sudah tertaut dengan Excel, begitu kita buka kembali, dia ada pertanyaan, ya, yes atau no. Ya yes kalau ingin ditautkan kembali ke Excel. Lalu kita cek mailingnya, coba 2, next 3, next 4. Ya, berarti ini Mail Mode sudah jalan. Tutup, yes, save kembali. Nah, kita lanjutkan menampilkan presentasi berbentuk grafik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan tutorial yang ketiga, yakni integrasi Microsoft Excel dengan PowerPoint. Langkahnya hampir sama dengan tadi, mengintegrasikan antara Word dengan Excel. Kita coba saja langsung demo. Buka PowerPoint-nya, lalu kita pilih Ctrl A, lalu delete, ini tutup. Akan mendapatkan sebuah slide yang polos. Jadi lembar kerja PowerPoint itu dinamakan slide. Untuk menampilkan presentasi berbentuk grafik, langkah-langkah membuat grafik dalam Microsoft PowerPoint sama dengan langkah-langkah membuat grafik pada Microsoft Word. Oke, di sini ada insert, kemudian ada chart, lalu ada closed column, lalu oke. Nah, langsung tertampil seperti yang tadi di Word, ya. Kita atur kategorinya menjadi nama, ya, misalkan hari, lalu Ega, lalu Asep, lalu Ina, kemudian serinya menjadi PAI, PT
PKN, lalu mulok. Nah, lalu bisa kita atur menjadi nilai-nilai contoh, misalkan hari PAI-nya dapat 70, 368. Lalu ini Asep karena sakit dan belum ikutan susulan nilai 50 sementara ya. Lalu Ina dapat nilai 75 untuk PKN. Perubahan yang ada di input di Excel akan langsung berdampak di PowerPoint. Lalu judulnya ditutup, lalu kita atur menjadi nilai PTS ganjil misalkan ya. Begitupun misalkan ketika Asep yang nilai PAI-nya ini 50, dia setelah mengikuti HAIR, kita klik, lalu muncul desain, lalu ke edit data. Nah, Asep ceritanya sudah perbaikan PAI menjadi nilainya 70. Nah, sudah naik, lalu tutup. Ya, begitu ya, sama seperti di Word, hanya kalau di sini presentasi itu bisa langsung kita full screen kan untuk slideshow ya. Lalu untuk tutorial yang terakhir, bagaimana menautkan data di Excel ke PowerPoint ya. Ini penting sekali ketika kita ada update data Excel, kita bikinnya Excel duluan, tapi kita juga ingin menampilkan di PowerPoint. Nah, setiap kali kita perubahan di Excel tidak perlu copas lagi ke PowerPoint, langsung berdampak. Ceritanya ini Excel yang menjadi data utamanya ya. Oke, berikut tutorialnya. Kita bikin slide baru. Nah, lalu kita klik di sini, Ctrl A dan delete, biar mendapat slide yang putih bersih. Kita loncat dulu, tutup dulu, lalu kita buat Excel contoh ya. Lalu kita buat contoh Excel dengan nama Excelnya misalkan data pegawai. Kita buka, kita perbesar, nomor surat misalkan, nama pegawai, jabatan, alamat ya, kita kasih aja ya, kita isi dulu nomor suratnya. Nah, contohnya misalkan 211. Oke, kita contoh aja, sesuaikan ukurannya. Oke, ini namanya sudah selesai untuk Excel yang akan kita tautkan ke PowerPoint. Kita tutup, lalu kita save. Nah, kita buka PowerPoint yang sudah disiapkan, klik insert atau sisipkan, lalu klik objek. Kita lihat objek sebelah mana. Nah, ini ya. Lalu pilih create from file. Nah, kalian cari posisi file yang tadi ada di mana? Ada di sini. Nah, data pegawai. Klik, lalu oke. Lalu oke kan lagi. Tunggu. Nah, ini bisa langsung disesuaikan. Ya. Jika ingin mengedit data, cukup klik 2 kali di sini. Nah, lalu akan muncul jendela Excel ya. Kita atur menjadi
Australia. Nah, kalau kita klik lagi dan ternyata sudah berubah, kita tutup, kita simpan, lalu kita simpan di satu posisi ya, data pegawai dengan Excel yang tadi ya, lalu save. Oke anak-anak, demikianlah tutorial yang sederhana ini. Semoga kalian tidak puas dan semakin menambah semangat untuk segera bertemu langsung ya, belajar kembali di Labtik SMA Pasawahan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari ya penjelasan Bapak tersebut. Semoga bisa kalian maklumi. Nah, ini mendadak ya membuatnya. Insya Allah nanti di edisi berikutnya akan Bapak bikinkan tutorial yang lebih niat banget. Oke, akhirul kata Bapak ucapkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.